Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar ilmu pendidikan sosial. Capaian pembelajaran pada hari ini diharapkan mahasiswa nanti dapat memahami bagaimana sih dasar untuk pembuatan makalah yang akan Anda kerjakan secara kelompok kecil. Untuk mempelajari jenis-jenis ilmu pendidikan sosial dari sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, ekonomi, psikologi, dan ilmu politik, kita harus memiliki konsep. Nah, apa sih itu konsep? Konsep itu adalah dasar atau basic yang kita gunakan untuk yang namanya mempelajari masing-masing ilmu pengetahuan tersebut secara detail dan mendalam. Konsep ilmu pendidikan sosial terbagi atas 8 konsep, mulai dari memahami dan menjelaskan, yang kedua ruang lingkup ilmu sosial, yang ketiga adalah struktur ilmu, yang ketiga adalah fakta, yang kelima konsep, yang keenam generalisasi, yang ketujuh teori, dan yang terakhir adalah peranan. Nah, 8 konsep ini nanti harus masuk ke dalam materi Anda masing-masing. Konsep yang pertama adalah memahami dan mengetahui pengertian dari ilmu pendidikan sosial. Dari namanya, ilmu pendidikan sosial itu adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia, antara manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan lingkungannya atau kehidupan sosial. Itulah yang disebut dengan ilmu pendidikan sosial. Setelah kita mengetahui pengertian dari ilmu pendidikan sosial, kita juga harus memahami bagaimana sih cara pengaplikasian ilmu pendidikan sosial itu, baik antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan lingkungannya. Berarti itu berhubungan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya. Apa sih kebutuhan dari manusia tersebut? Kebutuhan manusia itu ada banyak. Yang pertama materi, itu terkait dengan yang namanya pembelajaran ekonomi. Yang kedua adalah budaya atau culture. Yang ketiga adalah kejiwaan. Yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan. Selanjutnya adalah pemerintahan yang berhubungan dengan yang namanya social studies. Konsep yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah batasan. Nah, agar materi yang nanti Anda bahas tidak melebar, Anda harus menentukan ruang lingkup yang akan Anda bahas di masing-masing materi yang Anda dapatkan. Misalnya, kalau ilmu pendidikan sosial, ruang lingkupnya apa sih? Nah, agar tidak melebar dan juga melenceng, maka ruang lingkupnya itu harus kita tetapkan dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, materi kita untuk ilmu pendidikan sosial, ruang lingkupnya terdiri atas 7, yaitu mulai dari sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, ekonomi, psikologi, dan politik. Nah, jika Anda nanti mendapatkan materi sosiologi, silakan Anda tentukan sendiri ruang lingkup sosiologi itu apa-apa saja. Penentuan ruang lingkup itu tidak asal-asalan. Anda harus membaca referensi terlebih dahulu untuk mengetahui ruang lingkup materi yang akan Anda bahas. Untuk mengetahui hal itu, Anda bisa membaca referensi yang sudah saya sediakan melalui 2 link pada blog saya. Selanjutnya adalah struktur ilmu pendidikan. Struktur ilmu itu ada suatu karakter yang khas atau kita sebut dengan keyword atau kata kunci yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Dan harus diingat ya, hal ini harus sesuai dengan yang namanya beberapa aspek. Apa aja sih aspek-aspek dari struktur ilmu? Yaitu pertama adalah fakta. Struktur ilmu harus sesuai dengan fakta. Yang kedua adalah konsep. Yang ketiga adalah generalisasi. Yang keempat adalah teori. Dan yang terakhir adalah peranannya. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan struktur ilmu. Konsep struktur ilmu yang pertama adalah fakta. Apa sih itu fakta? Fakta itu adalah kejadian faktual yang terjadi baik positif ataupun negatif, dan peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang tetapi konteks yang berbeda-beda. Contohnya adalah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus.
setiap tahunnya, tidak hanya tahun ini, tahun lalu kita juga merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Dan besok tahun depan kita juga merayakan Hari Kemerdekaan yaitu 17 Agustus. Itu adalah fakta. Benar kan? Nah, tetapi di sini konteksnya berbeda-beda. Walaupun kejadiannya terjadi berulang-ulang, tapi konteksnya berbeda-beda. Contohnya, kalau tahun ini kita terkena COVID, bukan kita, seluruh dunia terkena COVID, sehingga perayaan hari besar kemerdekaan kita dilakukan dengan social distancing. Kalau tahun lalu kita tidak ada terkena COVID, belum ada terkena COVID, jadi kita masih bebas merayakan hari kemerdekaan, baik itu mengikuti lomba, baik itu menaiki bendera dengan upacara tanpa social distancing. Oke. Dan bagaimana dengan yang namanya fakta hari kemerdekaan yang akan kita rayakan di tahun depannya? Itu pasti konteksnya juga berbeda dengan tahun ini dan juga tahun lalu. Itulah yang disebut dengan fakta. Struktur ilmu selanjutnya adalah konsep. Konsep dalam ilmu pendidikan sosial adalah sebuah pelabelan atau penanaman terhadap suatu peristiwa yang merupakan kesepakatan bersama. Ini adalah merupakan alat intelektual untuk memecahkan suatu masalah. Oke. Konsep ini berhubungan antara dua atau lebih fakta. Oke, itu yang disebut dengan konsep, hubungan antara dua atau lebih fakta. Contohnya, makanan, oke, pendidikan, pakaian, keselamatan. Itu makanan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Itu adalah fakta, benar kan? Selanjutnya adalah pendidikan. Di Indonesia, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan ini juga sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Oke, pakaian, keselamatan, itu semua adalah fakta yang kita butuhkan. Oke, dalam konsep pendidikan ilmu sosial. Nah, makanan, pendidikan, pakaian, keselamatan itu adalah disebut juga dengan yang namanya kebutuhan manusia. Jadi konsep di sini adalah kebutuhan manusia itu apa? Ada makanan, pendidikan, pakaian, keselamatan. Itulah yang disebut dengan yang namanya konsep atau hubungan antara dua atau lebih fakta. Struktur ilmu selanjutnya adalah generalisasi. Generalisasi dalam ilmu pendidikan sosial adalah sebuah pernyataan yang mengandung informasi yang terdiri dari beberapa konsep dan memiliki pembuktian baru. Contohnya adalah semakin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, maka semakin beragam kebutuhannya. Ini adalah fakta. Mengapa? Contohnya, masyarakat di perumahan saya, sebelum Hari Kemerdekaan RI, kita memiliki kebudayaan untuk yang namanya tasyakuran bersama. Nah, untuk melaksanakan tasyakuran tersebut, kita memiliki kebutuhan, yaitu bagaimana membuat tumpeng, membuat undangan, bagaimana mengundang yang namanya tokoh masyarakat untuk mengisi khutbah, oke, dan juga bagaimana untuk mempersiapkan konsumsi dan lain-lain. Nah, jadi ini yang disebut dengan semakin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, maka semakin beragam kebutuhannya. Itu masyarakat yang di perumahan saya saja, atau mungkin di perumahan lain. Setiap 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan itu mereka itu berbondong-bondong yang namanya pergi ke gunung. Untuk apa? Untuk mengibarkan sang merah putih di puncak tertinggi. Nah, kebudayaan seperti itu juga memiliki yang namanya beragam kebutuhan. Kebutuhannya apa? Transportasi untuk ke gunung, pakaian, makanan, dan juga fisik. Itu yang disebut dengan semakin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, maka semakin beragam kebutuhannya. Generalisasi terbagi atas dua jenis, yaitu generalisasi sempurna dan juga generalisasi tidak sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi yang menempatkan seluruh fenomena menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Jadi ini penyimpulan yang telah diselidiki. Contohnya itu adalah bulan Masehi. Di seluruh yang namanya dunia, Indonesia ataupun dunia itu memakai yang namanya bulan Masehi untuk menentukan
bulan, mulai dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember, dan itu dipakai sampai dengan sekarang. Itu yang disebut dengan generalisasi sempurna. Generalisasi yang kedua adalah generalisasi tidak sempurna, yaitu generalisasi berdasarkan sebagian fenomena yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena yang sejenis yang belum diselidiki. Contohnya gotong royong. Jika di Indonesia itu memahami tentang arti gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan agar pekerjaan itu lebih ringan. Jadi membersihkan desa dengan gotong royong, membersihkan kawasan A dengan gotong royong. Belum tentu yang namanya gotong royong ini juga kegiatan bantu-membantu tersebut atau gotong royong tersebut pada di suatu daerah lain itu disebut dengan gotong royong. Oke. Jadi gotong royong ini sifatnya adalah tidak seluruh orang memakai istilah bantu-membantu itu disebut dengan gotong royong. Contohnya di Indonesia juga ada istilah yang dengan yang namanya gugur gunung. Padahal itu juga gotong royong, tapi istilahnya berbeda. Itu yang disebut dengan generalisasi tidak sempurna. Jadi terdapat perbedaan pada suatu fenomena yang sejenis. Kawasan A bantu-membantu disebut dengan gotong royong, yang B disebut dengan gugur gunung. Oke, struktur ekonomi selanjutnya adalah teori. Teori dalam ilmu pendidikan sosial adalah model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Ingat, fenomena ini biasanya dapat dirumuskan, dikembangkan, dan juga bisa dievaluasi menurut metode ilmiah. Struktur ilmu yang terakhir adalah peranan. Peranan itu adalah suatu manfaat yang didapatkan dari sesuatu hal. Nah, manfaat itu bisa untuk diri sendiri dan juga sekelompok orang. Manfaat dari masing-masing ruang lingkup ilmu pendidikan sosial ini, mulai dari sosiologi, antropologi, sampai dengan ilmu politik, ini juga memiliki peranan yang berbeda-beda, baik itu untuk diri sendiri ataupun sekelompok orang. Bisa dijelaskan nanti secara rinci. Oke, demikian tentang yang namanya pengantar ilmu pendidikan sosial. Saya harap Anda dapat menjelaskan masing-masing materi yang Anda dapat, mulai dari sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, ekonomi, psikologi, dan juga ilmu politik dapat dijelaskan berdasarkan 8 konsep yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.